Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan aplikasi peminjaman alat dan mesin digital atau kita sebut dengan SI-Alan. Aplikasi ini diciptakan oleh salah satu guru Man Sumeneb, yaitu Bapak Eko Nurul Akbar. Aplikasi ini adalah pengembangan dari SI Pustaka dan merupakan pembelian dari Lab Proses Manufaktur 1 jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang periode 2020-2021. Menu dari aplikasi ini diantaranya ada setup data, database mahasiswa, database alat, laporan peminjaman alat, cek data peminjaman alat, laporan harian, dan laporan bulanan. Yang pertama, kita mulai dari setup data. Setup data ini berisikan identitas kampus. Jadi, data-data di sini diisikan secara otomatis untuk ditampilkan pada sheet-sheet selanjutnya. Setelah setup data, kita masuk ke database mahasiswa. Database mahasiswa berisikan data mahasiswa yang masih aktif di kampus. Jika peminjam tidak membawa kartu mahasiswa, petugas bisa melakukan pencarian nomor induk mahasiswa dengan cara mengetikkan nama lengkap mahasiswa pada kolom pencarian, maka secara otomatis nomor induk mahasiswa akan muncul. Selanjutnya, kita masuk pada database alat. Fungsi database alat ini adalah untuk mengecek stok alat dan mesin secara real time. Kita bisa melihat kode alat pada layar. Jika kode alat yang sudah diblok warna hijau, maka alat tersebut sudah ada peminjaman. Dan kode alat yang tidak diblok warna hijau, maka alat tersebut belum ada peminjaman sama sekali. Jika barcode yang ditempel di alat terjadi masalah, maka kita bisa mengetahui kode alat secara manual dengan cara mengetikkan nama alat, maka secara otomatis kode alat yang kita cari akan muncul. Kita bisa melihat stok alat pada keterangan jika yang diblok warna hijau menandakan bahwa stok alat masih banyak. Untuk yang diblok warna kuning, stok alat hampir habis. Untuk yang diblok warna merah, berarti belum tersedia. Hal ini bisa terjadi ketika alat yang ingin dipinjam sudah terpinjam semua. Dan jika yang berwarna oranye menandakan bahwa terjadi kesalahan input. Bisa terjadi jika jumlah alat yang dipinjam lebih banyak dari stok alat yang tersedia. Di menu ini juga, kita bisa mencetak barcode pada alat untuk melakukan scanning pada saat peminjaman alat. Selanjutnya, kita masuk pada laporan peminjaman alat. Fungsi laporan pinjaman untuk mengetahui jumlah alat dan jenis alat yang dipinjam. Cara kerjanya dengan meletakkan kursor di kolom scan, lalu scan barcode yang tersedia pada kartu mahasiswa. Maka, secara otomatis data yang terhubung pada barcode tersebut akan tampil, disertai dengan ditampilkannya jam dan tanggal pinjam yang statis. Sebagai tanda bahwa scanning barcode berhasil, ditandai dengan munculnya blok berwarna hijau. Adanya dua kolom kode alat di sini dikarenakan batas maksimal jumlah pinjaman alat dan mesin mahasiswa adalah 2. Ketika kode diinput, data alat yang berkaitan dengan kode tersebut akan tampil. Pengisian jumlah pinjaman 1 dan jumlah pinjaman 2 harus disesuaikan dengan posisi kode alat pinjaman. Jumlah pinjaman 1 dan jumlah pinjaman 2 akan diakumulasi sesuai dengan kode alat yang sama. Maksudnya, di sini jika alat yang sama dipinjam dengan dua orang yang berbeda, secara otomatis total alat yang dipinjam akan terakumulasi. Terakumulasinya di sini pada kolom pinjaman di database alat. Selanjutnya, kita masuk pada cek data. Fungsi dari cek data di sini untuk mengetahui peminjam buku yang belum menyelesaikan tanggungannya. Tanggungan di sini bisa berupa denda. Denda bisa terjadi ketika tanggal pengembalian sudah melebihi batas pinjaman. Cara kerjanya dengan meletakkan kursor di kolom yang berwarna hijau. Lalu, lakukan scanning barcode yang tersedia pada kartu mahasiswa. Maka, secara otomatis data pinjaman tersebut akan diketahui apakah memiliki tanggungan yang harus diselesaikan atau tidak. Jika terjadi keterlambatan pengembalian alat, maka akan terkena denda yang terhitung secara otomatis bagi peminjam yang ingin mengembalikan alat. Ketika peminjam membayar denda, petugas lab bisa kembali ke menu laporan dan memberikan status lunas. Secara otomatis, pada menu cek data peminjam dinyatakan lunas. Selanjutnya, kita masuk ke rekapan harian. Rekapan harian ini disesuaikan dengan nomor urut yang ada pada laporan pinjaman. Rekapan harian ini biasanya dipegang oleh mahasiswa dan fungsinya sebagai bukti bahwa jumlah dan jenis alat apa yang dipinjam sesuai dengan rekapan bulanan.
Cara kerjanya, arahkan kursor ke arah spin button, lalu klik sesuai data yang ingin dicetak. Untuk nama petugas laboratorium, bisa diubah pada setup data yang sudah dijelaskan di awal. Dan yang terakhir, kita ke rekapan bulanan. Rekapan bulanan ini sama seperti laporan, namun pada rekapan bulanan lebih ringkas. Ketika kita cetak hasilnya, akan seperti ini. Untuk kolom nama, kepala laboratorium, dan asisten laboratorium bisa diubah pada menu setup data yang sudah dijelaskan di awal. Nah, teman-teman, bagi yang tertarik untuk membeli aplikasi ini, silahkan menghubungi nomor HP yang sudah tertera di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.